Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian fikih puasa kita. Tetapi sebelumnya saya akan mengulang sedikit apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang hadis sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Secara tekstual kita bisa fahami bahwa hadis ini menghendaki penggunaan ru'yatul hilal. Karena kalau seandainya hilal itu tidak terlihat, maka baru metode yang kedua yang digunakan, yaitu menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Upaya menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari ini dilakukan oleh orang-orang yang menganut ru'yatul hilal ketika mereka berada dalam kondisi ragu-ragu. Dengan kata lain, sangat boleh jadi hadis ini diamalkan secara bersamaan oleh orang-orang yang menganut ru'yatul hilal, harus melihat dengan mata telanjang, tetapi kemudian dalam prakteknya berbeda antara satu dengan lain. Kenapa demikian? Karena ru'yatul hilal bagi sebahagian kelompok, bagi sebagian orang, sangat boleh jadi meragukan bagi sebagian yang lain. Sehingga bagi kelompok yang ragu-ragu itu, mereka memilih untuk menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Padahal kedua-duanya sama-sama menggunakan ru'yatul hilal. Belum lagi kita bicara tentang perbedaan matali bagi mereka yang sama-sama juga menggunakan ru'yatul hilal. Kita lanjutkan kajian kita. Wa khalafal hanabilatu halal ghaimi 'amalan bil lafdhin akhar. Warada fi haditsin akhar wa huwa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum faqdirulah. Kalangan Hanabilah berbeda pendapat dengan 3 mazhab sebelumnya, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi'i. Perbedaan itu terjadi ketika langit dalam keadaan mendung ataupun ada hal-hal yang menghalangi pandangan untuk melihat hilal. Amalan bil lafdhin akhar, mereka beramal dengan hadis yang menggunakan redaksi berbeda, yaitu hadis yang berbunyi sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian ataupun berhari rayalah kalian karena melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum, jika kalian ragu-ragu ataupun hilal tidak terlihat, pandangan tertutupi, faqdirulah. Faqalu inna ma'na faqdirulah ihtatu lahu bisawm. Mereka menyatakan bahwasannya makna ataupun tafsir dari faqdirullah adalah ihtatu lahu bisawm. Artinya berhati-hatilah kalian dengan puasa. Bagi kalangan Hanabilah, memilih untuk berpuasa keesokan harinya ketika langit dalam keadaan mendung sehingga hilal tidak terlihat adalah bentuk kehati-hatian. Wa qad ihtajjal Hanabilatu lidzalik bi'amal Ibnu Umar rawi al-hadits. Kalangan Hanabilah berhujjah dengan menggunakan hadis itu, juga di samping itu didasarkan atas praktek ataupun amalan dari perawi hadis itu sendiri, yaitu Ibnu Umar. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Faqad thabata annahu kana idza madha min Sya'ban 29 yab'atsu man yanzur fa in ra'a fadzaka
wa illam yara wa lam yahil duna manzarihi sahabun wa qatrun asbaha muftiran. Ibnu Umar setiap tanggal 29 bulan Sya'ban beliau selalu mengutus seseorang untuk melihat hilal. Fa illam wa illam yara, jika orang tersebut tidak melihat hilal, nah sementara keadaan pada waktu itu cerah, cuaca cerah, tidak ada yang menghalangi pandangan seperti mendung ataupun hal-hal lain yang bersifat alamiah, asbaha muftiran, maka beliau memilih untuk tidak berpuasa keesokan harinya. Wa in hala asbaha shaiman, tetapi kalau cuaca dalam keadaan mendung ataupun ada hal-hal yang menghalangi pandangan, maka beliau memutuskan untuk berpuasa. Wala yuqalu li hadzal yaum yaumus syak. Namun demikian tidak dapat dikatakan bahwa hari di mana dua kemungkinan terjadi, bisa berpuasa ataupun bisa tidak berpuasa karena faktor hilal terlihat ataupun tidak terlihat dalam kondisi mendung ataupun cerah, disebut dengan yaumus syak ataupun hari yang meragukan. Bal asyakku indahum la yujad illa idza kana al-yawmu sahwan. Karena keraguan menurut mereka baru bisa dianggap sebagai keraguan kalau terhalangnya pandangan untuk melihat hilal itu terjadi pada cuaca cerah. Nah, artinya dalam keadaan cerah tetapi hilal tidak terlihat, maka itu yang bisa disebut dengan yaumus syak, karena hari cerah tetapi hilal tidak terlihat. Nah, pada keadaan hari yang mendung, pada keadaan cuaca tidak memungkinkan untuk melihat hilal, maka ini bukanlah keraguan-raguan, karena yang paling meyakinkan menurut mereka adalah keputusan untuk melakukan ibadah puasa. Hadirin para pemirsa, ternyata perbedaannya pada tafsir faqdirullah. Mereka menafsirkan faqdirullah itu dengan ihtatu, berhati-hati. Kehati-hatian itu diputuskan dengan cara berpuasa. Artinya berpuasa lebih meyakinkan bagi mereka dibandingkan tidak berpuasa. Tetapi sebahagian ulama yang lain, sebahagian kecil pada awalnya, tapi kemudian pendapat ini berkembang, menafsirkan faqdirullah secara kebahasaan sesuai dengan akar katanya qadara, artinya juga bisa hasibah, memperkirakan, menghitung. Nah, ini adalah salah satu hadis yang menjadi hujjah bagi kalangan yang menggunakan metode hisab. Tetapi sebagaimana mereka yang menggunakan ru'yatul hilal, kelompok yang menggunakan metode hisab ini juga ternyata berbeda pendapat satu sama lain, terutama dalam hal kriteria visibilitas. Ada dua yang disebut dengan wujudul hilal dan ada yang disebut dengan imkanur ru'yah. Apa itu wujudul hilal? Wujudul hilal itu adalah keputusan untuk melihat apakah ijtima ataupun konjungsi terjadi setelah matahari terbenam ataupun sebelum matahari terbenam. Kalau seandainya konjungsi ataupun ijtima itu terjadi ketika matahari belum terbenam, maka sudah bisa dipastikan setelah matahari terbenam hilal sudah ada, meskipun mungkin belum terlihat. Ini yang disebut dengan wujudul hilal. Jadi terserah saja apakah bisa dilihat atau tidak, tapi kalau berdasarkan perkiraan ilmu pengetahuan, ijtima sudah terjadi berdasarkan hisab, ijtima sudah terjadi sebelum matahari terbenam,
maka sudah bisa dipastikan setelah matahari terbenam, hilal itu sudah ada. Nah, kalau hilal sudah ada, maka puasa sudah wajib. Tetapi kalangan yang lain dari kelompok hisab ini juga menyatakan bahwa tidak cukup dengan wujudul hilal, tetapi juga harus menggunakan kriteria imkanur ru'yah, bahwa hilal itu bukan sekedar diperkirakan ada, tetapi juga mungkin dilihat. Jadi belum tentu kalau ijtima ataupun konjungsi terjadi sebelum matahari terbenam, kemudian setelah matahari terbenam hilal bisa terlihat. Karena hilal itu menurut mereka tidak mungkin terlihat, kalau di Indonesia itu kriterianya 2 derajat, kurang dari 2 derajat, maka hilal tidak bisa terlihat. Begitu juga kalau sudah lebih dari 3,6 derajat, maka ya hilal ini sudah terlalu tinggi, sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh di atas ufuk. Jadi perbedaan-perbedaan ini bisa terjadi, baik bagi kalangan yang menganut ru'yatul hilal itu sendiri, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, dan juga bagi kalangan yang menganut metode hisab. Apakah mereka menggunakan kriteria wujudul hilal, sebagaimana kalangan Muhammadiyah sesuai dengan kutipan tarjih yang terjadi pada tahun 2009, tetapi juga ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kriteria hilal itu harus menggunakan kriteria imkanur ru'yah. Jadi hilal itu harus bisa terlihat. Nah, ini sepertinya menggabungkan, ya bukan sepertinya lagi, bahkan memang terlihat, ya, menggabungkan antara pengertian faqdirulah itu sebagai menghinggakan atau mengira sehingga difahami dengan hisab, dengan hadis sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Meskipun ru'yah menurut kelompok hisab ini adalah imkan, bukan ru'yah dengan mata telanjang. Artinya harus diperkirakan apakah hilal itu mungkin untuk dilihat atau tidak. Idza sabata ru'yatul hilal biqatrin minal aqtar wajaba as-shawmu ala sa'iril aqtar. Jika hilal ditetapkan, hilal sudah ditetapkan di suatu wilayah, maka ketetapan itu berlaku untuk seluruh wilayah-wilayah lain, sehingga seluruh penduduk di wilayah itu wajib melakukan puasa. La farqa bainal qarib, tidak ada perbedaan antara wilayah-wilayah yang dekat, min jihati subut, dari wilayah penetapan hilal, wal ba'id, demikian juga dengan wilayah yang jauh. Idza balaghahum min tariqin mujibin lis-shaumi, jika mereka memperoleh keputusan itu ataupun mendapatkan keputusan itu berdasarkan metode yang meyakinkan, sehingga kemudian bisa disimpulkan bahwasannya puasa itu wajib dilakukan. Wala ibrata bi ikhtilafi matla'il hilal mutlaqan, sehingga tidak ada masalah dengan perbedaan matla', perbedaan tempat melihat hilal, wilayah untuk melihat hilal secara mutlak. Inda salasatin minal a'immah, menurut 3 imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa khalafa asy-Syafi'iyyah. Nah, sementara bagi ulama-ulama kalangan Syafi'iyah, mereka berbeda pendapat dengan 3 mazhab sebelumnya. Fanzur madhhabahum tahtal khat. Bisa dilihat perbedaan pendapat itu pada catatan kaki di bawah ini. Asy-Syafi'iyyatu qalu, kalangan Syafi'iyah berpendapat, idza thabatat ru'yatul hilal fi jihatin, jika hilal terlihat di suatu wilayah, wajaba ala ahlil jihah al-qaribah minha min kulli nahiyatin an yasumu, maka bagi penduduk negeri
ahlil jihah al-qaribah minha, bagi penduduk negeri yang berdekatan dengan wilayah penetapan hilal itu, wajib berpuasa sebagaimana sebagaimana penduduk-penduduk yang berada di wilayah penetapan hilal, berdasarkan penetapan hilal yang ada di wilayah tersebut. Wal qarbu yahsulu bittihadil matla', dan wilayah-wilayah yang berdekatan itu dianggap satu matla', satu wilayah. Bi an yakuna bainahuma aqallu min 24 farsakhan tahdidan. Batasan dekat atau jauhnya antara satu wilayah dengan wilayah lain adalah 24 farsakh. 24 farsakh. Kalau satu farsakh itu sama dengan 3 mil, berarti kita perkirakan 24 farsakh itu sekitar 133 kilo sekian. Nah, sehingga di situ bisa diputuskan bahwasannya yang kurang dari 24 farsakh ini berarti masuk kategori dekat, sementara yang jaraknya lebih dari 24 farsakh maka dapat dikategorikan sebagai wilayah yang jauh, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai satu matla'. Amma ahlul jihah al-ba'idah fala yajibu alaihim as-sawma fala yajibu alaihim as-sawmu bihadhihi ar-ru'yah liikhtilafil matla'. Maka bagi wilayah-wilayah yang berjauhan satu sama lain, tidak wajib bagi penduduk wilayah tersebut untuk berpuasa dengan hilal yang terlihat di suatu wilayah. Liikhtilafil matla'. Alasannya karena perbedaan matla' ataupun perbedaan wilayah penetapan hilal. Nah, ini terjadi di kalangan Syafi'iyah. Tetapi kita kembali kepada pengertian perbedaan matla' tadi. Jadi perbedaan matla' itu bisa difahami sebagai perbedaan wilayah, dalam artian ada wilayah dekat, ada wilayah jauh. Tetapi perbedaan matla' juga bisa diartikan perbedaan iklim. Jadi wilayah-wilayah yang memiliki iklim yang sama bisa dianggap sebagai satu wilayah, sementara wilayah-wilayah yang memiliki iklim yang berbeda satu sama lain bisa dianggap sebagai wilayah yang berjauhan. Nah, kemudian juga bisa diartikan dengan perbedaan matali', yaitu perbedaan geografis, perbedaan kondisi permukaan tanah. Jadi mereka yang tinggal di pegunungan, di dataran tinggi, tentu visibilitasnya akan berbeda dengan mereka yang tinggal di dataran rendah. Jadi ini perbedaan pendapat dalam penetapan apakah ru'yatul hilal yang sudah ditetapkan pada satu wilayah itu bisa ditetapkan pada wilayah yang lain atau tidak, atau mungkin ya bisa diistilahkan dengan transfer matali'. Apakah ini bisa dilakukan atau tidak? Bagi kalangan Syafi'i secara umum kita lihat ya ini tidak bisa dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang berjauhan, terkecuali kalau wilayah-wilayah itu berdekatan dengan batas ataupun jaraknya adalah 24 farsakh ataupun sekitar 133, ya kita katakanlah 150 km itu dalam kategori satu wilayah. Nah, sementara ketiga ulama lainnya, ulama kalangan Hanafi, ulama kalangan Maliki dan Hambali sepakat bahwa perbedaan matali' ini tidak bisa dijadikan alasan untuk perbedaan penetapan satu Ramadan. Karena pada dasarnya hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi itu berlaku untuk seluruh umat Islam. Sehingga satu wilayah yang sudah menetapkan hilal
terlihat sehingga puasa Ramadan sudah wajib, maka ketetapan itu juga berlaku untuk seluruh umat Islam. Nah, lagi-lagi kita melihat perbedaan pendapat. Artinya memang dalam hal penetapan satu Ramadan ini sangat kaya sekali dengan ikhtilaf, dengan berbagai metode, dengan berbagai pendekatan dan berbagai kriteria yang digunakan oleh para ulama, sehingga kemudian kesimpulannya juga berbeda-beda antara satu sama lain. Dan pada akhirnya masyarakat yang mengikuti fatwa-fatwa ataupun pendapat-pendapat ulama itu juga praktek puasanya pada kenyataannya berbeda. Ada yang mulai pada hari Jumat, katakanlah, ada yang baru mulai pada hari Sabtu. Tetapi kalau kita merujuk kepada khazanah, semuanya itu berdasarkan pendapat para ulama yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kita dalam hal ini dituntut untuk berlapang dada. Mudah-mudahan perbedaan pendapat itu bisa menambah khazanah keilmuan Islam, sehingga membangun diskursus. Kita bisa berdiskusi lagi, kita bisa memperbaiki metode supaya lebih baik, kita bisa memperbaiki ataupun meningkatkan alat-alat yang digunakan untuk ru'yatul hilal, sehingga hasil yang kita inginkan ke depannya arah kepada persatuan, artinya kemungkinan untuk melakukan ibadah puasa dan ibadah lainnya seperti berpuasa Arafah juga dilakukan secara bersamaan pada tanggal yang bersamaan, sehingga kita dapat secara bersama-sama melaksanakan dan menikmati ibadah tersebut. Tetapi usaha ini tentu tidak gampang untuk dilakukan. Tapi kendati pun ini tidak bisa dilakukan, maka perbedaan pendapat itu ya sesuatu yang diizinkan oleh syariat, karena itu semuanya berdasarkan ijtihad. Jadi kalau ijtihad itu benar, maka mendapat pahala 1, tetapi kalau ijtihad itu benar, mendapat pahala 2, tapi kalau ijtihad itu salah, mendapat pahala 1. Nah, bagi kita kalangan awam, yang paling aman adalah kita bertaklid kepada ahli. Nah, ijtihad orang awam dalam hal ini adalah ijtihad memilih ahli yang akan dia ikuti. Apakah ikut organisasi A, ikut organisasi E, atau ikut keputusan pemerintah ataupun apa. Pada intinya, seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa puasa Ramadan itu tetap dilakukan ataupun dimulai pada 1 Ramadan. Mungkin demikian kali ini yang bisa kita bahas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.